Salam matematika. Pak Tejo pada hari ini akan menyampaikan materi bilangan kelas 7 semester 1. Pada tayangan hari ini kita akan mempelajari macam-macam bilangan. Bilangan-bilangan apa aja sih yang akan dipelajari siswa di kelas 7 ini? Yang pertama adalah kita harus tahu macam-macamnya dulu ya. Pada dasarnya hanya ada dua bilangan, di mana bilangan itu untuk mempermudah dalam saat kita melakukan penghitungan. Dan itu digolongkan dengan berbagai macam jenis bilangan. Pada dasarnya hanya dua, yaitu bilangan real atau bilangan nyata. Bilangan nyata itu adalah bilangan yang dapat ditentukan nilainya. Contoh, 2/3, 7, -9, akar 5, itu termasuk real. Kemudian yang kedua adalah bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu adalah bilangan semu atau tidak nyata. Kalau real tadi bilangan nyata. Kalau bilangan imajiner, bilangan yang tidak nyata atau semu, abstrak. Seperti itu. Contohnya, akar -5. Ada negatif di dalam akar, itu tergolong imajiner. Ya kan? Kemudian dari dua ini, bilangan real ini digolongkan menjadi beberapa macam ya. Yang pertama, bilangan rasional. Bilangan rasional. Kata rasional itu masuk akal, rasio ya. Ya, rasional. Berarti bilangan itu harus masuk akal ya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau pecahan biasa. Jadi kalau ada bilangan bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa seperti 3/2 atau 1/6 misalnya, seperti itu. Termasuk bilangan rasional. Ini contohnya 22/7, 3,14. Nilai dari pi itu. Kemudian 6, -10, itu rasional. Kemudian yang kedua di golongan yang bilangan irasional. Nah, bilangan irasional. Contoh, pi. Pi itu sendiri memang 22/7, 3,14, tetapi itu termasuk rasional. Pi itu sendiri yang tidak. Bilangan yang kedua adalah bilangan irasional. Contoh, pi. Pi itu memang 22/7, 3,14. Tetapi kalau kita berbicara pi itu sendiri termasuk irasional. Nilainya saja yang masuk rasional. Kemudian 5,673. Nah, titik 3 itu bukan berarti semuanya angka 3 ya. Tapi tidak berulang. Jadi bisa 5,6732118. Jadi tidak berulang, tidak ada angka yang sama. Sehingga tidak dapat dimasukkan ke bilangan rasional, hingga masuk irasional. Kecuali 1,14141414 dan seterusnya. Bilangannya berulang maka bisa masuk di bisa masuk di rasional. Kemudian bilangan rasional itu sendiri terpecah menjadi beberapa bagian ya, dikelompokkannya. Yang pertama, bilangan bulat. Kedua, bilangan prima. Ketiga, bilangan komposit. Keempat, bilangan ganjil. Kelima, bilangan genap. Keenam, bilangan pecahan. Ini akan kita kupas semuanya. Kita kupas mulai dari bilangan bulat. Ya, bilangan bulat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Pertama, bilangan bulat positif atau disebut bilangan asli. Contoh, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tidak ada bilangan negatif ya. Bilangan bulat positif. 0 tidak masuk. Ingat, dimulai dari angka 1. Kemudian bilangan bulat negatif. Ini biasa disebut bilangan asli negatif. Contoh,
Nah, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ingat ada titik 3 di situ, artinya selanjutnya. Kemudian, yang ketiga, bilangan 0. Ya, anggotanya, ya 0 itu sendiri ya. Kemudian, bilangan caca positif. Nah, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kombinasi ya, gabungan dari bilangan 0 dengan bilangan asli. Kemudian yang kelima, bilangan caca negatif. Contoh, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh dari bilangan caca negatif. Kemudian, sehingga bilangan bulat itu disimpulkan campuran dari semuanya ini ya, kombinasi dari 5 ini menjadi, ya itu yang saya tuliskan di atas. Kemudian yang kedua, bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu ada barisan bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Contoh, 2. Saya ambil di sini ya. Maaf, saya ambil contoh ini. 2, 3, 4, 8. 2 itu didapat dari 1 kali 2. Tidak berlaku komutatif ya. 1 kali 2, 2 kali 1 tetap sama. Jadi dihitung 2, 1 dan 2. Kemudian 3 itu didapat dari 1 kali 3. Berarti 2 faktor juga. 1 dan 3. Kalau 4, 1 dan 4. Apakah 4 itu didapat hanya dari 1 kali 4? Tidak kan? Bisa 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 itu merupakan angka kembar. Sehingga kita ambil hanya 2. Karena jika ada angka yang sama, kita ambil satu angka saja. Sehingga 4 itu memiliki 3 faktor. Ya, bukan 4 faktor, tapi 3 faktor. 1, 2, 4. Bagaimana dengan 8? 8 itu bisa 1 kali 8. Juga bisa 2 kali 4. Sehingga 8 memiliki 4 faktor. Lalu siapakah yang dapat masuk ke bilangan prima? Jelas 4 dan 8 tidak bisa. Karena bilangan prima hanya memiliki 2 faktor. Sudah pasti 2 dan 3 itu masuk. Banyak ya bilangan yang lainnya. Caranya seperti ini. Kalian temukan sendiri siapakah bilangan-bilangan tersebut. Kemudian bagaimana dengan angka 1? Angka 1 itu kan 1 kali 1. Kejadiannya sama dengan yang 4 tadi. 2 kali 2. Hanya diambil 1. Kalau ada angka yang sama. Nah, kalau seperti ini 1 kali 1 juga 1. Jadi hanya punya 1 faktor. Sehingga 1 tidak termasuk bilangan prima. Sehingga kesimpulannya bilangan prima itu adalah contohnya nih. 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Ya, wajib 2 faktor. Lalu yang ketiga, bilangan komposit. Nah, bilangan komposit ini bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Atau dengan kata lain yang bukan prima. Ingat, 1 tadi kan hanya 1 faktor. Ini mintanya lebih dari 2 faktor. Sehingga 1 tidak termasuk. Kemudian, yang masuk siapa? 4, 6, 8. Selain bilangan prima. Itu termasuk komposit. Ya. Contohnya ini ya, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Kemudian berikutnya bilangan ganjil. Nah, ini tidak asing lagi ya. Barisan bilangan yang anggota-anggotanya dibagi 2 bersisa 1. Jadi kalau memiliki sisa 1 waktu dibagi 2 pasti termasuk bilangan ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Lalu bilangan genap, barisan bilangan yang anggota-anggotanya habis dibagi 2, berarti sisanya 0. Siapa itu? 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian lanjut, bilangan pecahan. Bilangan pecahan ada 3, ada bilangan pecahan desimal, contohnya 2,25, seperti itu ya. Kemudian ada bilangan pecahan campuran, 3, 1/2. Bilangan pecahan biasa. Nah, ini seperti rasional tadi. Tapi bilangan pecahan biasa ini ada 2 jenis. Ada yang
murni dengan satu yang tidak murni. Contohnya yang murni adalah setengah. Nah, yang tidak murni adalah 5/3. Kata-kata murni sama dengan sejati. Biasanya ada pecahan sejati, itu sama dengan pecahan murni. Nah, ini contohnya. Sekian, macam-macam bilangan. Semoga bermanfaat untuk kalian pelajari di semester ini. Salam matematika. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mengikuti tayangan-tayangan selanjutnya dari Teacher Tejo.